Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Indrawan, NIM 2011804143. Di sini saya akan menjelaskan jurnal istihsan dan implementasinya dalam penetapan hukum Islam, yaitu yang dibuat oleh Ahmad Lubabul Khazik dari Institut Keislaman Abdullah Bagih Gresik. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang istihsan dan implementasi dalam penetapan hukum Islam. Terkadang terjadi banyak transaksi atau praktek-praktek ekonomi yang hukumnya berpindah dari hukum yang aslinya telah ditetapkan oleh dalil syara, karena didapatkan manfaat dan kemaslahatan yang lebih banyak ketika dilakukan perpindahan tersebut. Pengertian istihsan. Istihsan secara etimologi berarti menganggap atau meyakini kebaikan sesuatu. Di sini dalam jurnal ini Imam Al-Sarakhsi menjelaskan makna istihsan, yaitu mencari yang terbaik untuk mengikuti sesuatu yang diperintahkan. Secara terminologi, Abdul Wahab Khalaf memberikan definisi bahwa istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan qiyas jali yang jelas kepada ketentuan qiyas khafi atau yang samar, atau ketentuan hukum kulli atau umum kepada ketentuan hukum yang sifatnya istisnai atau pengecualian, karena ada kesalahan yang memahami dalil yang memungkinkan memenangkan perpindahan itu. Dari paparan definisi yang saya jelaskan tadi, simpulkan bahwa istihsan ditinjau dari segi dalil yang ditinggalkan dan dalil yang dijadikan gantinya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama memperkuat qiyas khafi atau qiyas jali dengan dalil, seperti pendapat ulama Hanafi itu yang mengatakan bahwa wanita yang sedang haid boleh membaca Al-Quran berdasarkan istihsan, tetapi haram menurut qiyas. Jadi yang menurut qiyas ini yang bagaimana? Itu berdasarkan qiyas wanita yang sedang haid itu dikiaskan kepada orang junub dengan lihat sama-sama tidak suci. Orang junub haram membaca Al-Quran, maka orang yang haid haram membaca Al-Quran. Berdasarkan istihsan, haid berbeda dengan junub karena haid waktunya lama. Oleh karena itu, wanita yang sedang haid dibolehkan membaca Al-Quran, sebab bila ia tidak, maka haid yang panjang itu akan menghalangi wanita itu untuk mendapatkan pahala dan ibadah apapun, sedangkan lelaki beribadah setiap hari. Jadi pengecualian sebagai hukum kuli dengan dalil, seperti transaksi salam atau pesanan. Berdasarkan istihsan diperbolehkan karena transaksi tersebut dibutuhkan oleh manusia, sudah menjadi urf atau kebiasaan mereka. Menurut dalil kuli, syariat melarang jual beli barangnya tidak ada pada waktu akad karena tidak dapat dilihat oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi tadi. Lanjut, macam-macam istihsan berdasarkan dalil penguatnya. Jadi istihsan itu ada 6. Jadi ulama Hanafi itu membagi istihsan itu ada 6 macam. Yaitu pertama istihsan bil annas, terus dilanjuti yang kedua yaitu istihsan bi al ijma atau istihsan yang berdasarkan kepada ijma, dan yang ketiga yaitu istihsan bi al darurah. Yang keempat istihsan bi al urf, yaitu istihsan berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku umum, itu yang biasa dilakukan lah. Istihsan bi al maslahah, yaitu istihsan berdasarkan kemaslahatan atau berpindahnya dari ketentuan hukum berdasarkan ketetapan qiyas atau hukum kulli yang umum kepada hukum-hukum lain. Terus yang keenam itu ada istihsan bi al qiyas al khafi, istihsan berdasarkan qiyas yang samar. Itu yang samar itu maksudnya memalingkan suatu masalah dari ketentuan hukum qiyas yang jelas kepada ketentuan qiyas yang samar, tapi keberadaannya lebih kuat daripada
dan lebih tepat untuk diamalkan. Pendapat ini diikuti jumhur ulama yang diantaranya ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Mereka memperkuat tuh dari beberapa firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Az-Zumar, yaitu yang bunyinya, berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya. Itu salah satu dalil yang diambil dari jumhur ulama tersebut. Jadi berdasarkan terhadap berbagai kasus, ternyata penerapan hukum berdasarkan ketentuan kias atau ketentuan umum kadang-kadang bisa menghilangkan kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia, karena kemaslahatan itu merupakan peristiwa khusus. Maka sangat tepat jika membuka jalan seorang mujtahid untuk memalingkan suatu kasus yang seharusnya berdasarkan kias atau ketentuan dalil kepada ketentuan hukum. Tuh. Karena dia berbicara bukan hawa nafsu. Istihsan itu dasarnya adalah akal. Akal itu ada yang pintar, ada yang bodoh. Kalau sekiranya seseorang boleh beristihsan, berarti setiap orang boleh menetapkan hukum syara yang baru untuk dirinya sendiri. Nah, jadi selain Imam Syafi'i, kalangan ulama Zahiriyah juga menolak penggunaan kias secara prinsip. Dan jika kita kembali cermati pandangan argumentasi ulama yang menolak istihsan, kita dapat melihat bahwa yang mendorong mereka menolaknya itu karena mereka hati-hatian tadi, karena itu kan berdasarkan akal logika yang manusia tadi. Ini tadi ada yang manusia yang bodoh, ada manusia yang pintar. Nah, dan kekhawatiran mereka jika seorang mujtahid terjebak dalam penolakan terhadap nas dan lebih memilih hasil olahan logikanya sendiri, dan kekhawatiran ini telah terjawab dengan penjelasan sebelumnya, yaitu bahwa istihsan ini punya batasan yang harus diikuti. Dengan kata lain, para pendukung pendapat kedua ini sebenarnya hanya menolak istihsan yang hanya dilandasi oleh logika semata tanpa dikuatkan oleh dalil yang lebih kuat. Jadi baiklah, saya akhiri penjelasan saya tentang jurnal yang saya jelaskan barusan. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.